Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Aziza Wahyunia Putri, NIM 212410101024 dari kelas Sistem Basis Data A. Di sini saya akan menjelaskan tugas basis data. Jadi yang pertama tugasnya yaitu implementasi IRD laboratorium. Jadi ini sudah disediakan IRD laboratorium, jadi kita membuat database di Postgre. Jadi yang pertama, ini ada create table jenis barang ID, serial primary key, kemudian ada nama jenis, tipe datanya varchar, dengan panjang 50, not null. Kemudian ada keterangan dengan tipe data teks. Kemudian di dalam tabel jenis barang, berisikan data-data, yaitu ini insert into jenis barang, yang nama jenis, keterangan. Jadi nama jenis dan keterangan ini berada di tabel jenis barang. Value-nya, nama jenisnya komputer, keterangannya komputer desktop, dan seterusnya seperti ini. Kemudian ini ada delete from jenis barang, where jenis barang ID 5. Jadi ini untuk menghapus. Kemudian ada alter table jenis barang, add constraint, unique. Nama jenis, unique, nama underscore jenis. Jadi, apabila ini dijalankan, nah, maka hasilnya yaitu jenis barang ID 1, nama jenisnya komputer, dan keterangannya komputer desktop. Yang kedua, jenis barang ID-nya 2, nama jenis mouse, dan keterangan alat pengarah kursor. Dan yang ketiga ada jenis barang ID-nya 3, nama jenis keyboard, keterangan alat ketik. Kemudian selanjutnya create table lab yang berisi lab ID, tipe jenisnya serial, yang termasuk primary key, kemudian nama, tipe jenisnya varchar 50, kemudian deskripsi, tipe jenisnya teks, kemudian ada insert into lab, nama, deskripsi, value-nya lab basis data, membuat database. Jadi namanya lab basis data dan deskripsinya membuat database. Kemudian ada insert into lab, nama, deskripsi, value-nya lab pemrograman dan coding. Jadi ini namanya itu lab pemrograman dan deskripsinya coding. Kemudian insert into lab, nama, deskripsi, value-nya lab RPL, perangkat lunak. Jadi apabila ini dijalankan, maka jadi lab ID 1, nama, lab basis data, kemudian deskripsinya membuat database. Yang kedua, lab ID-nya 2, namanya lab pemrograman, kemudian deskripsinya coding. Kemudian ada lab ID-nya 3, namanya lab RPL, deskripsinya perangkat lunak. Sebentar. Kemudian selanjutnya tabel barang. Nah, ini kemudian create table barang, nomor seri, tipe datanya varchar 50, barang ID, serial, primary key, kemudian deskripsi, teks. Kemudian di sini ada alter table barang, add constraint, unique nomor seri, kemudian ada alter table barang, add ID jenis barang, serial not null. Alter barang, add constraint, FK jenis barang, foreign key, ID jenis barang. Alter table barang, add ID lab, serial not null. Kemudian alter table barang, add constraint, FK underscore lab, foreign key, ID lab, reference lab, lab ID. Di dalam table barang ini dimasukkan data yaitu insert into barang, nomor seri, deskripsi, ID jenis barang, dan ID lab. Value-nya
111, komputer 12. Jadi nomor serinya itu 111, deskripsinya komputer, ID jenis barangnya 1, ID lab-nya 2. Apabila di run barang. Nah, maka nomor serinya 111, barang ID-nya 1, deskripsinya komputer, ID jenis barangnya 1, ID lab-nya 2. Kemudian nomor seri 122, ID barangnya 2, deskripsinya keyboard, ID jenis barangnya 3, ID lab-nya 2. Jadi maksudnya ini di lab nomor 2. Dan lab nomor 2 tadi, sebentar. Nah, ini jadi ini maksudnya nomor seri 11, ID barangnya 1. Nah, ID barang bisa dilihat di tabel barang. Nah, ini tabel barang. Barang nomor 1 yaitu komputer. Kemudian ID jenis barang 1, ID lab-nya 2. Jadi, komputer ini berada di lab Pemro. Begitu juga dengan ini, nomor serinya 122, barang ID-nya 2, deskripsi keyboard, ID jenis barang 3, ID lab 2. Jadi keyboard ini berada di lab Pemro juga, pemrograman. Kemudian nomor seri 133, barang ID 3, deskripsinya mouse, ID jenis barang 2, ID lab 2. Selanjutnya, setelah barang, di sini ada create table as lab, name, tipe datanya varchar 20 not null, nama varchar 50 not null, nomor HP varchar 20, kemudian ada aslab ID, serial yang termasuk primary key. Kemudian ada alter table aslab, add constraint, unique name, alter table aslab, add constraint, unique nomor HP, unique nomor HP. Alter table aslab, nah. Kemudian ada alter table aslab, add constraint, fk_lab, foreign key, ID lab, reference lab, lab_id. Kemudian di dalam table aslab ini terdapat 3 data, yaitu pertama insert into aslab, nama, name, nomor HP, ID lab, value, sepertinya ini terbalik. Sebentar. Oh, ya Bapak, ini jadi seharusnya ini nama dulu baru name, tapi ini terbalik. Jadi harusnya ini namanya Nur Aziza, NIM 1024, nomor HP-nya 082132942963, ID lab 1. Jadi Nur Aziza ini berada di lab 1, yaitu lab di lab basis data. 1 lab basis data, yang kedua ada di lab pemrograman, yang 3 ada di lab RPL. Jadi apabila sebentar kita coba dijalankan dulu aslab. Nah, apabila dijalankan, Nur Aziza, harusnya ini NIM 1024, namanya Nur Aziza, karena ini saya terbalik, mohon maaf. Kemudian nomor HP-nya 0821329963, aslab ID 1, ID lab 1. Jadi Nur Aziza berada di lab basis data. Kemudian ada Cesar Mutiara dengan NIM 1019, nomor HP-nya ini, aslab ID-nya 2, dan ID lab 2. Jadi Cesar Mutiara ini ada di lab pemrograman. Yang ketiga ada Marta Putri, nah, NIM-nya 2037, nomor HP-nya ini, aslab ID-nya 3, ID lab-nya 3. Jadi Marta Putri ini berada di lab RPL. Kemudian lanjut saja, ini langsung kita run saja pengembalian. Jadi di sini ada tanggal pengembalian ID, dan ID aslab. Tanggal pengembaliannya itu 4 Oktober 2022, pengembalian ID-nya 1, ID aslab-nya 2. Kemudian ada 4 November 2022, pengembalian ID 2,
ID aslab-nya 1. Jadi karena yang pertama tadi nama aslab-nya yaitu Nur Aziza, yang kedua ini Cesar Mutiara, dan yang ketiga ini Marta Putri. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya ada klaim peminjaman. Jadi apabila dilihat create table peminjaman, tanggal pengajuan date not null, kemudian ada tanggal persetujuan, coba datanya date not null, tanggal keluar barang date not null, peminjaman ID serial primary key, alter table peminjaman, add ID aslab serial, alter table peminjaman, add constraint fk_aslab, foreign key, ID aslab, reference aslab, aslab ID, dan seterusnya. Kemudian di sini ada 3 data, yaitu yang sudah saya isikan di sini. Jadi tanggal pengajuannya yaitu 4 September 2022, tanggal persetujuannya 4 September 2022, tanggal keluar barang 4 Oktober 2022, peminjaman ID 1, ID aslab 1, ID kegiatan 1. Jadi ID ini merujuk ke tabel yang lain. Jadi misal ini ID aslab 1 itu dengan nama Nur Aziza, 3 ini Marta Putri, dan juga 1 ini sama Nur Aziza. Kegiatannya ini bisa dilihat dari tabel kegiatan. Nah, ini ada tabel kegiatan. Yang pertama kegiatannya adalah ini Let's Code. Jadi yang pertama ini pada tanggal ini kegiatannya adalah Let's Code. Yang ketiga kegiatannya Banjari, dan yang kedua kegiatannya Fasilkom Sehat. Kemudian lanjut ke UKM. Nah, jadi di dalam tabel UKM ini terdapat nama UKM, keterangan, dan UKM ID. Yang pertama nama UKM Laos, keterangan Linux, UKM ID-nya 1. Yang kedua ada Umaco, keterangan olahraga, UKM ID-nya 2. Nama UKM Al-Azhar, keterangan keagamaan, UKM ID-nya 3. Nah, UKM dengan kegiatan ini ada relasinya. Nah, jadi di nama kegiatan ini, yang pertama ada kegiatan Let's Code, keterangannya lomba coding, tanggal mulai 4 Oktober 2022, dan tanggal selesainya 5 Oktober 2022. Kegiatan ID-nya 1, ID UKM-nya 1. Jadi yang mengadakan Let's Code ini adalah Laos. 1 adalah Laos, 2 itu Omaco, 3 itu Al-Azhar. Kemudian di sini ada Fasilkom Sehat, keterangan lomba bulu tangkis, tanggal mulainya 15 April 2022, dan tanggal selesainya 20 April 2022. Kegiatan ID 2, ID UKM 2. Jadi yang mengadakan Fasilkom Sehat adalah Umaco. Kemudian yang ketiga ada Banjari, keterangan lomba Banjari, tanggal mulai 16 April 2022 dan tanggal selesai 18 April 2022. Kegiatan ID-nya 3, ID UKM-nya 3. Jadi yang mengadakan Banjari ini adalah UKM Al-Azhar. Selanjutnya ada dosen. Apabila kita run, dosen ID 1, nama Riza Pandunata dengan NIP ini, dan seterusnya. Ini untuk di sini nanti. Selanjutnya kita run dulu yang kepala lab. Nah, jadi ini terdapat lab ID, dosen ID. Dosen ID ini diambil dari sini tadi, dari dosen. Yang pertama ada Bapak Riza Pandunata, kemudian ada 2 ini dengan nama Muhammad Arif Hidayat, yang ketiga Tio Darmawan. Jadi saat ini di run. Nah, ini dosen ID-nya, ini berarti
Pak Pandu, kemudian Pak Arif, dan ini Pak Tio. Jadi seperti itu. Tanggal mulai, tanggal selesai, dan status. Yang terakhir ada item peminjaman. Nomor seri 111, peminjaman ID 1, kondisi barang saat keluar bagus, kondisi barang saat kembali bagus. ID barang 1, ID pengembalian 4. Nah, ID barang ini bisa dilihat dari sini. Nah, ini ada ID barang, jadi 1 itu komputer, 2 keyboard, 3 mouse. Jadi apabila ini di-run, komputer, keyboard, sama mouse. Nah, ini berarti ini barangnya itu komputer. Mohon maaf. Sebentar. Nah, ini kan komputer, keyboard, dengan mouse. Jadi 1 itu komputer, 2 itu keyboard, dan ketiga ini mouse. Ini jadi yang kedua, nomor seri 122, peminjaman ID 1, kondisi barang saat keluar kotor, kondisi barang saat kembali bagus dan bersih, ID barang 2. Jadi ini keyboard. Yang terakhir adalah 133, peminjaman ID 1, kondisi barang bagus, kondisi barang saat kembali kabel rusak, ID barang 3. Jadi yang kabel rusak ini adalah mouse. Jadi itulah implementasi IRD laboratorium. Selanjutnya kita masuk di yang sewa mobil. Jadi saya sebelumnya sudah membuat ininya, jadi copy saja di sini. Nah, jadi di sini tinggal kita run saja. Sebentar. Jadi pertama kita ya. Jadi ini soalnya itu ini dari PPT. Nah, ini latihan. Ini adalah soalnya yaitu ada 4 entity, yaitu pabrikan, tipe, mobil, sopir, penyewaan, dan juga peminjam. Kemudian ini adalah soalnya, latihan buat DDL untuk membuat IRD database sewa mobil dengan spesifikasi sebagai berikut. Semua tabel memiliki primary key dan seterusnya. Kita langsung saja kepada jawabannya. Jadi ini kita langsung saja. Yang pertama kita create table pabrikan yang berisi ID pabrikan, tipe data serial, dan termasuk primary key. Kemudian nama pabrikan, termasuk varchar 20 not null. Di sini ada 3 data, yaitu insert into pabrikan, nama pabrikan, value-nya Nissan. Kemudian insert into pabrikan, nama pabrikan Toyota, dan yang terakhir insert into pabrikan dengan value Honda. Jadi apabila ini kita jalankan, nah maka akan mohon maaf ini mungkin terjadi double karena saya menjalankan kode tersebut 2 kali. Jadi ini ID pabrikan 1, nama pabrikan Nissan, ID pabrikan 2, nama pabrikannya Toyota, ID pabrikan 3, nama pabrikannya Honda. Yang kedua ada create table tipe. ID tipe small serial primary key, nama tipe varchar 20 not null, keterangan dengan tipe data text default tanpa keterangan, ID pabrikan small int not null, constraint FK pabrikan, foreign key-nya ID pabrikan, reference pabrikan, ID pabrikan. Jadi ini tadi dari soal yang ini. Nah, ini pada tabel tipe, jika keterangan tidak diisi, maka default nilainya adalah string tanpa keterangan. Jadi, apabila tanpa keterangan, maka nanti di sini yang tertera adalah tanpa keterangan. Sebentar, kita jalankan terlebih dahulu. Nah,
seperti ini. Jadi ini kan ada insert into tipe, nama tipe, ID pabrikan. Value-nya Livina 1. Nah, tadi di soal itu kalau keterangan tidak diisi, maka yang keluar adalah tanpa keterangan. Jadi di sini ID tipenya 1, kemudian nama tipe Livina, keterangan tanpa keterangan, ID pabrikan 1. Jadi Livina ini dari pabrik Nissan. Kemudian yang kedua, ID tipenya 2, nama tipe Brio, keterangan mobil Brio, ID pabrikan 3. Jadi Brio ini dari Honda. Kemudian ada ID tipenya 3, nama tipe Fortuner, keterangan mobil Fortuner, ID pabrikan 2. Seperti itu. Selanjutnya yaitu tabel mobil. ID mobil, small serial, termasuk primary key, warna Vertet 10 not 0, tahun integer not 0, harga sewa big in not 0, cek harga sewa lebih dari sama dengan 200.000 dan harga sewa kurang dari 600.000, harga beli big in not 0, ID tipe small in not 0, kemudian constraint FK underscore tipe foreign key, ID tipe reference tipe, ID tipe. Jadi di sini di soal tertera pada tabel mobil, harga sewa mobil paling murah adalah 200.000 per hari, sedangkan yang paling mahal adalah 600.000 per hari. Harga sewa yang di luar range tersebut ditolak. Jadi ini kita membuat harga sewanya itu lebih dari 200.000 dan kurang dari 600.000. Sebentar, ini akan kita jalankan terlebih dahulu. Nah, di sini. Nah, ini insert into. Nah, di sini ada ID mobilnya 1, warnanya abu-abu, tahun 2019, harga sewanya 250.000, harga belinya 150 juta, ID tipenya 2. Jadi ini ID mobil 1, bisa kita lihat mobil yang pertama yaitu ID mobil yang pertama yaitu ini Livina. Jadi ini Livina warna abu tahun 2019, harga sewanya 250.000, harga belinya 150 juta dan ID tipenya 2. Begitu juga dengan seterusnya. Oh, mohon maaf ada kesalahan. Jadi ini ID tipenya 2 yaitu berarti ini Brio, kemudian ID tipe 1 ini Livina, dan ID tipe 3 yaitu Fortuner. Seperti itu. Selanjutnya yaitu yang sopir. Kita jalankan sopir. Nah, ini. Create table sopir, ID sopir small serial, termasuk primary key, nama sopir tipe datanya varchar 50 not 0, alamat varchar 100 not 0, tarif harian integer not 0, nomor telepon varchar 20. Jadi, dan ini ada 3 data, yaitu ID sopir 1 dengan nama Awan, alamatnya Sidoarjo, tarif hariannya 150.000 dan nomor teleponnya ini. Kemudian ada ID sopir 2, nama sopirnya Andi, alamat Surabaya, tarif hariannya 200.000 dan ini nomor teleponnya. Kemudian yang ketiga ada ID sopir 3, nama sopir Aziza, alamat Mojokerto, tarif hariannya 300.000, nomor teleponnya ini. Selanjutnya yaitu peminjam. Nah, di create table peminjam terdiri dari ID peminjam, small serial yang termasuk primary key, nama peminjam varchar 100 not 0, kemudian ada alamat varchar 100 not 0, nomor telepon varchar 15 not 0, dan ini insert into. Jadi di sini ID peminjamnya 1 dengan nama peminjam Marta, alamatnya di Malang, nomor teleponnya ini. Kemudian ada nama peminjamnya 2, ID peminjamnya 2, nama peminjamnya Lala, alamat di Sidoarjo, dan ini nomor teleponnya.
Selanjutnya, ID peminjam 3, nama peminjam Rosa, alamat Blitar, nomor teleponnya ini. Selanjutnya ini, sebentar. Penyewaan. Jadi ini sedikit lebih banyak. Create table penyewaan, ID penyewaan, tipe datanya small serial, termasuk primary key, tanggal, date, default, no. Jadi ini. Tanggal sewa menggunakan nilai default tanggal sistem. Lama penyewaan minimal 1 hari dan maksimal 5 hari. Jika lebih dari 5 hari, tidak diperbolehkan atau tidak bisa dimasukkan ke sistem. Jadi di sini ada tanggal, date, default, no. Kemudian hari sewa, integer, not null, cek. Hari sewa lebih dari 1 dan hari sewa kurang dari 5. Tujuan, varchar 20, not null. Kemudian ID mobil, small in, not null. Constraint, FK mobil, foreign key ID mobil. Reference mobil, ID mobil. Kemudian ID sopir, small in. Constraint, FK sopir, foreign key ID sopir. Reference sopir, ID sopir. Kemudian ID peminjam, small in, not null, constraint FK peminjam, foreign key ID peminjam. Reference peminjam, ID peminjam. Kemudian ada 4 data di sini, jadi ID penyewaan 1, tanggalnya 14 April 2022, hari sewanya 2. Jadi ini menyewa 2 hari, tujuan Tulungagung, ID mobil 3, jadi ini meminjam mobil, sebentar, ID mobil. Nah, ini ID mobil 3, berarti ID mobil. Ini berarti ID mobilnya 3, berarti warna putih. ID sopir 1, berarti nama sopirnya Awan. ID peminjamnya 1, Marta. Jadi sopirnya Awan, nama minjam Marta. Kemudian ID penyewaannya 2, tanggal 14 April 2022, hari sewanya 4 hari, tujuan Jember, ID mobil 2, ID sopir 2. Jadi mobil 2 berarti hitam. Nama ID sopirnya 2, jadi Andi. ID peminjamnya 3, jadi yang meminjam adalah Rosa, dan seterusnya. Nah, ini ID peminjam. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.